Pembahasan rancangan undang-undang masyarakat adat yang mangkrak sejak 16 tahun silam bak sinyal negara abai pada mereka. Tak punya payung hukum yang melindungi, membuat masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau kecil kian terpinggirkan. Padahal mereka penjaga dan penyeimbang ekosistem. Pengakuan secara hukum jadi harga yang tidak bisa ditawar. Dukungan penuh negara mutlak diberikan. Bila negara ogah peduli, selamanya masyarakat adat wilayah pesisir dan pulau kecil terombang-ambing kepentingan yang menggerogoti eksistensinya. Lihat saja Atamodo dan Sagea, keabsahan alias legalitas sebagai masyarakat adat yang hidup di pesisir dan pulau kecil sampai detik ini belum mereka miliki. Padahal sejak puluhan tahun dan turun-temurun mereka ada. Posisi negara itu selalu menunjukkan bahwa masyarakat itu sebagai objek pembangunan, belum dijadikan sebagai subjek pembangunan. Secercah asa bagi masyarakat adat pesisir dan pulau kecil tumbuh kala Kementerian Kelautan dan Perikanan berjanji mendampingi mereka dalam memperoleh kepastian hukum. KKP mengklaim ini adalah komitmen hadirnya negara bagi masyarakat adat pesisir dan pulau kecil. KKP tak tutup mata atas meletusnya konflik antara korporasi dengan masyarakat adat pesisir dan pulau kecil. Karena kita ngangkat permasalahan itu ke level yang lebih atas. Kita mungkin dengan tingkat eselon 1 di kementerian terkait lainnya, karena seperti tadi, kalau masalah tambang kita diskusi dengan teman-teman SDM yang mengeluarkan izin, pemerintah daerah, kemudian menteri yang terkait. Memberikan masukan seperti ini sehingga dicari jalan keluar harus seperti apa. Pemerintah juga mengklaim memberi pendampingan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat adat. Ruang laut yang mereka kelola, kalau tidak diberikan skill atau mungkin yang sudah ada kita skill up dia, kemudian kita berikan pemahaman masalah ekologi pesisir seperti apa, ini juga tidak baik. Sehingga di situ kita berikan pemahaman mungkin dari mereka tidak tahu bahwa potensi yang ada itu bisa mendapatkan nilai tambah yang lain. Melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, masyarakat adat yang sudah dapat pengakuan dan perlindungan bisa mengusulkan wilayah kelola sumber daya perairan melalui bupati atau wali kota. Tapi pemanfaatan ruang laut hanya bersifat hak kelola. Jadi bukan hak. Kalau hak itu artinya siapapun tidak boleh kalau tanpa seizin hak. Tetapi konsep di ruang laut itu adalah dia adalah pemanfaatan. Yang diberikan adalah perizinan atau permit, bukan hak. Inilah yang dikritisi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Artinya apa? Kalau hanya hak guna bangunan, hak kelola saja, kalau sewaktu-waktu ada proses investasi yang tidak masuk itu, maka ya dia akan tersingkir sedemikian rupa dari ruang hidupnya. Dua masalah itu mengeksklusi atau kemudian mereduksi hak masyarakat adat secara turun-temurun. Yang mesti mereka diberikan hak milik. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menilai negara gagal melindungi masyarakat adat pesisir. Mereka seperti terasing di tanahnya sendiri. Kalau orang Papua bilang kami tidur di atas emas, tapi kami kemudian miskin gitu, bahkan mengalami kelaparan. Orang suku Ohana Manyawa bilang kami ini tidur di atas tambang nikel gitu ya, batu bara. Tapi kami tidak dapat apa-apa. Yang kami dapatkan adalah justru menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan orang lain. Orang Sagea, gitu ya, sehingga hari ini itu tidak mendapatkan dampak signifikan dari pembangunan tambang. Yang mereka dapat justru adalah kerusakan, gitu ya. Ada polusi, gitu ya, macam-macam. Pencemaran sungai misalnya. Perlindungan dan pengakuan bagi kelompok masyarakat adat ialah wujud hadirnya negara. Masyarakat adat harus diberi legalitas hak milik atas ulayat yang mereka huni. Mereka jaga hutan, mereka jaga laut, mereka jaga wilayah adat itu bukan untuk perlindungan mereka. Tapi dia bilang bahwa tanah yang kita tempati hari ini, wilayah adat yang kita tempati hari ini, itu adalah titipan untuk generasi bangsa ini sebagai penerus keberlanjutan Indonesia sebagai negara yang beragam.